Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, 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 yes. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, di siang hari ini apakah semuanya sudah makan? Tadi telah? Oke, silakan kepada ketua berdoa. Istain, mukmin sejati, ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah wa qur'ani imama wa umma. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang, siang, siang. Yes. Oke. SD 32 Kinali. Cerdaskan pikiranku, haluskan perasaanku, tingkatkan disiplin, tinggikan semangat belajarku. Yes, yes, yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Walaupun hari hujan, walaupun hari panas, tetap semangat. Rajin-rajin belajar supaya kita menjadi orang yang sukses. Mau jadi orang sukses? Mau. Oke. Bapak tanya dulu, apakah hadir semuanya ketua? Hadir. Oke. Oke, dan Bapak silakan semuanya berdiri terlebih dahulu.
Sebelum belajar kita melakukan istiqlal, yaitu melatih kita untuk lebih semangat dalam belajarnya. Oke, kita mulai. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Kalau kau senang tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati ingin dapatkan itu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati ingin dapatkan itu. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang ore. Ore. Kalau kau senang hati bilang ore. Ore. Kalau kau senang hati ingin dapatkan itu. Kalau kau senang hati bilang ore. Ore. Oke, terima kasih. Silakan duduk dan rapat semuanya. Oke, semoga pembelajaran ini lebih semangat. Sekarang silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, sebelum Bapak putar, apa tujuan kita menyanyikan lagu nasional? Untuk mengenang jasa pahlawan kita, supaya kita membangkitkan motivasi kita untuk apa? Untuk bela, untuk semangat lebih belajar. Oke. Indonesia Pusaka. Tahu Indonesia Pusaka? Kayak ulang apa nak? Coba deh. Coba deh. Coba deh.
Oke, semoga pembelajaran ini semangat. Tadi kita sudah menyanyikan lagu apa tadi? Lagu Tanah Airku judulnya. Oke. Sekarang tujuan pelajaran hari ini akan dapat sampaikan. Pertama, kita akan mengamati video, yaitu video keberagaman ekonomi. Kemudian kita akan berdiskusi. Kemudian kita akan mengamati video apa lagi? Teks formu. Kemudian kita akan berdiskusi tentang teks formu. Apa teks formulernya? Yang jelas teks formuler tentang riwayat pekerjaan. Nah, kita sebut pautkan nanti bagaimana cara melamar pekerjaan. Oke, lanjut. Jadi Bapak akan memutarkan video. Oke, sekarang kita menekan bagaimana cara meningkatkan tentang perkebunan. Ini sudah pertanyaan itu nama perkebunan salah tujuan utama petani sawit adalah sawit yang maksimal. Ini nampaknya ladang siapa nih? Kemudian siapa? Ya, semoga gua jadi orang sukses. Kalau juga jadi pengusaha sawit ekspor terbesar di Pasaman. Selain dari pemupukan, ada cara yang jitu supaya apa? Supaya sawit menumbuhkan buah. Jadi ada cara dibuat 2 kali lebih meningkat daripada biasanya. Berikut kunci sukses dalam penerapannya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam belajar Indonesia. Ini nampaknya mandor. Profesi Lenter TV. Channel yang menerangkan bahwasanya tentang pertanian. Baik, kali ini kita akan membahas untuk menurunkan tanaman supaya kita mempunyai produksi yang 2 kali lipat daripada biasanya. Bagaimana caranya? Ikuti untuk pemaparannya. Jadi seperti ini. Kadang-kadang kita untuk memproduksi tanaman kelapa sawit supaya produksi lebih tinggi itu adalah salah satu dengan pemupukan. Silakan catat, boleh catat. Bisa Boleh catat di sini, boleh. supaya kita membuat bahwasanya Boleh catat yang penting nanti kita tanyakan. biasanya Satu katanya menumpuk. apa yang harus kita lakukan ini dengan cara melakukan penyesuaian secara manual. Ya. Jadi fungsi daripada penyesuaian ini adalah membantu Yang kedua kita katanya. menyesuaikan atau membantu bentukan buah supaya lebih daripada buah yang ada. Selain daripada dibantu oleh pemumpukan, produksinya mungkin lebih. Tapi dengan penataan dengan penyesuaian yang lain, kita bisa mendapatkan lebih daripada seperti biasanya. 2 kali lipat seperti biasanya. Mungkin daripada kita mengumumkan mungkin bisa produksikan kita anggap 1 tahun 24 tahun. Jadi dengan cara kita bantu dengan cara menjurus maka akan menghasilkan 30 tahun mereka seperti itu. Ya. Nanti kita paparkan bagaimana kita cara untuk melakukan penyedukan. Tapi sebelum itu perlu saya jelaskan bahwasanya untuk penyedukan ini atau nama lain dengan Elvidius, ya, penyedukan Elvidius, ini bisa kita lakukan dengan alami ataupun perbuatan. Tetapi kalau kita menggunakan alami, ini secara natural, ya, secara alami, bahwasanya buah itu bisa besar dan bisa menentukan bunga dan buah secara alami. Ya. Selain daripada itu, supaya kita lebih daripada cukup atau lebih daripada biasanya, maka kita lakukan dengan cara dibantu dengan secara manual. Ya.
kita jelaskan bagaimana cara penangkarannya. Sebelum itu kita bahas dulu, ya, kita bahas dulu bahwasanya perlu kita ketahui dalam hal ini, dalam penyidikan ini kita tidak merupakan pembukaan, ya. Pembukaan tetap lanjut seperti biasanya, tetapi kita melebihkan daripada hasil daripada pembukaan. Berikut pemaparannya. Nah, inilah proses Dalam penyerbukan tanaman sawit. Yang Kemudian kita tahu, sekarang kita menyebutkan lagi. atau kita pahami adalah jenis ataupun bunga yang mana yang perlu kita bisa membuatkan perkembangbiakan untuk antivirus. Seperti contoh pada gambar ini atau pada berikut ini adalah bunga yang mana antivirus masih tetap aktif. Apa namanya? LG Bios. Masih hidup. Ya, LG Bios. Dan ini bisa kita lihat bahwasanya untuk kubang-kubang antivirus artinya setiap pagi akan aktif. Namun untuk kita coba, kita ambil. Jika kita ambil, kemudian kita pecahkan, maka antivirus akan nampak hidup. Dan ini akan bisa kita pisahkan antara betina dan jantan. Dalam hal ini kita untuk mengetahui karakteristik daripada antivirus yang akan kita kembangbiakan. Secara garis besar untuk bunga jantan yang kita pilih adalah sebagai berikut, seperti ini. Jadi yang sudah tua, yang mana ketika kita buka, maka yang terlihat adalah telur daripada antivirus tersebut. Dan bunga seperti inilah yang harus kita kembangbiakan. Supaya apa? Supaya tujuan kita tidak menghambat daripada tanaman yang akan kita kembangbiakan ataupun bunga yang sewajarnya. Jadi ketika kita pilih bunga yang tua yang sudah ada telurnya seperti ini, maka tidak mengganggu perkembangbiakan tanaman dan antivirus pokok yang lainnya. Oke, pas dulu. Apa maksudnya ini? Oke, maksudnya apa nih? Penyerbukan. Betul. Penyerbukan ini diambil dari apa tadi pertanyaannya? Antivirus yang mana nanti akan diambil nih hasil dicampur dengan sel jantan dan sel betina dalam nanti tumbuhan. Itu dia nanti. Dan ini Silakan. seperti ini dan telur ini kita bisa membiarkan dengan cara manual. Kembangbiakannya ini dari hasil tumbuhan dari betina. Nanti kita tampung kepada dalam kotak. Ini kita buat, kita contoh, kita buatkan supaya kita bisa mengetahuinya. Pada dasarnya setiap ketika kita akan membiarkan maka tidak perlu kita lepas. Seperti contoh berikut. Nah, Kita lanjutkan sekarang bagaimana untuk penanganan ataupun untuk pembiakan antivirus. sekarang kita membiarkan ya. Siapa penyerbukan langsung atau membiarkan? Oke, ini kita sudah kita kumpulkan untuk Kembangbiakan yang ada langsung. yang mana yang sudah pemaparan yang tadi ini nanti kita masukkan ke tempat ini, ya. Kita pasangkan, ini kita gantungkan semacam itu. Jadi kita bisa pasangkan ini. Jadi itu kita bisa pasangkan kurang lebih 5 sampai dengan 10 untuk jantannya ataupun untuk bunga jantannya, ya. Kemudian kita tutup, ya. Habis kita tutup, nanti
tunggu. Apa tujuan dari perkembangbiakan tadi? Untuk apa tujuan intinya perkembangbiakan tadi? Untuk meningkatkan motor, meningkatkan untuk meningkatkan hasil panen buah sawit, baik itu dari bentuk beratnya, besarnya, bentuk buahnya, bagaimana melakukannya. Jangan sampai kita punya sawit tapi ringan. Jangan sampai sawit kita tidak ada buahnya, atau istilah kita sawitnya itu sawit jantan. Nah, jadi ujung-ujungnya tidak. Jadi sebelum asal itu berbuah, maka kita boleh memupuknya dan boleh melakukan penyerbukan. Bagaimana cara penyerbukan tadi? Diambil apa? Diambil buah sawit, kemudian campurkan agar tujuannya untuk meningkatkan tumbuhan. Itu ya tumbuhan. Hasil sawit itu hanya sekedar dalam proses perkebunan atau wirausaha dalam perkebunan sawit. Kalau sebenarnya bukan perkebunan saja, ada juga saya Pak mau jadi perikanan. Dalam perikanan kita bisa mengelola apa tuh? Mengelola kolam ikan. Pak, saya nggak mau jadi ikan jadi perkebunan Pak. Saya mau jadi di Pak bagian peternakan. Ya apa peternakan? Peternakan misalnya apa? Sapi, bisa ayam, ya. Kalau perikanan nanti banyak macamnya. Ada yang perikanan dari laut, tepi laut, ada yang di daerah sini. Itu tergantung. Ada di kolam-kolam atau kayak selokan-selokan bisa kita melakukan perikanan. Jadi dari situ di sini apa hanya melihatkan mempelajari yaitu perkebunan sawit itu yang Bapak jelaskan, karena daerah kita mayoritas perkebunan sawit. Ada di sini yang itu pasti ada perkebunan peternakan. Misalnya peternakan itu di buah apa? Tai. Perikanan apa? Sapi peternakannya. Apa lagi ada? Oh, punya apa? Rumah. Kabut apa ayam? Ayam enggak. Nah, misalnya itu boleh. Tapi mayoritas kita dalam perkebunan usaha perkebunan sawit. Tapi peternakan cukup meningkatkan kualitas, Bang. Kualitas perekonomian. Kalau kita beli sapi kecil 2 ekor, ya 2 ekor, kemudian nanti sudah besar baru kita jual. Oh, berapa hasil keuntungannya itu? Oke. Lanjut Pak lihat yaitu Bapak akan memperlihatkan video nih. Tadi ada yang Pak buat tadi. Video pertama tentang keragaman. Sekarang kita aja dulu. Nah, ini daftar riwayat hidup. Oke, contoh. Tadi kita ada apa tadi ada 2 pelajaran kita. Apa tadi? Ada tentang keberagaman perekonomian, ada tentang daftar riwayat. Sekarang daftar riwayat hidup, identitas. Nama lapak misalnya Jayapurnardi. Dipaham? Tempat tanggal lahir di mana? Tempat tanggal lahir di Awal Badidik 30 Januari 1994. Alamat bapak mana? Alamat bapak Jalan Kartini, Awal Badidik, Jorong Langgang Sayo, Kecamatan Kenali.
Kecamatan Kenali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pasaman, Pak. Yang jelas Sumatera Barat tuh. Nomor HP 0857 sekian. Oke. Email tahu? Setelah jasminadi@yahoo.com. Setelah punya email Pak sudah. Status apa? Misalnya Pak sudah kawin atau lajang atau yang sudah cerai janda atau tidak. Itu atau yang belum nikah lah. Kalau perempuannya apa namanya? Lajang apa kawannya? Lawannya, Pak. Iya, lajang apa kawannya? Gadis. Gadis. Oke. Agama apa? Ini ada agama Hindu. Enggak. Semuanya Islam, kita Islam. Ini beda lagi. Kalau ini yang B, riwayat pendidikan. Misalnya di pendidikan Bapak tamat SD kapan misalnya? Bapak SD Bapak dulu di SD 30 Kenali. Masuk Bapak tahun 2000. Dah lahir? Tahun 2000 lahir? Belum. Bapak sudah mulai sekolah di SD tahun 2000. Tamat Bapak tahun 2007. Berapa tahun Pak sekolah? 7 tahun. 1 tahunnya mana? Bapak senang tinggal di kelas 2 kemarin. Bahagia Pak tinggal di kelas 2. Oke, SMP Bapak lanjut tahun 2007 Pak masuk tamat 2010. Di SMP tidak kena buat SMP-nya. SMP tidak kena lulusnya tahun berapa? Oke. Kemudian Pak sambung lanjut ke Madrasah Aliyah Negeri Kenali atau MAN Kenali dulu. Yang mana Bapak masuk tahun 2010 tamat 2013. Berarti 3 tahun. Kemudian Bapak lanjut ke kuliah Universitas Negeri Padang. Masuk tahun 2013 tamat 2017 4 tahun 14 kuliah S1. Itu contoh tentang riwayat pendidikan. Sekarang lanjut riwayat apa lagi? Ada riwayat pekerjaan di sini. Oke. Sekarang lanjut riwayat pengalaman kerja. Contoh 1. Bapak dulu pengalaman kerja Bapak. 1. Pernah magang di SD Kartika 110 dan 111 Kota Padang. 2. Pernah PL di SD 17 Jawa Gadut di Limomani, Unan. 3. Bapak pernah mengajar di SDIT Darman. Tanggal berapa mulainya? Tahun 2017 sampai 2019 Pak mengajar. 1 tahun 2 tahun kurang 4 bulan. 3. Bapak pernah mengajar bimbel Asia di Tabing misalnya. Pernah Pak mengajar berapa bulan? 1 bulan misalnya. Itu adalah pengalaman kerja. Boleh masukkan di sini 1, 2, 3. Kemudian keterangan lain apa yang perlu? Di sini pernah mengikuti pelatihan kerja tahun 2000. Ini punya sertifikat. Misalnya Pak mau masuk SD kedua, mau masuk sini, tapi syarat-syaratnya ada ya, misalnya. Jadi Pak buat saya pernah mengikuti profesi guru kayak Pak ini dengan sertifikat misalnya. Itu Pak lampirkan juga. Jadi semuanya ini dalam bentuk CV. Apa CV? CV kurung-kurung PT misalnya, yaitu semuanya ada di situ secara daftar kita tanda tangannya nanti. Oke, paham? Ini yang kita buat nanti sebentar lagi. Oke, ada lagi Pak video yang lain Pak yang hidup. Coba lihat ini supaya lebih dalamnya. Itu dokter yang hidup Samsul Hadi. Samsul Hadi. Saya nemukan tugas Samsul Hadi juga. Umurnya 20 tahun. Misalnya Bambang Hairadi. Berapa umurnya? Tanggal lahir sama tempat lahir beda. Tahun 2000 ini. 30.000. Berarti apa masuk SD dia baru lahir. Ya, agamanya Islam. Tempat tinggal di mana?
bilang kita dia ini aja, ada juga dulu ada juga gantung. Jalannya apa? Jalan kita. Ya, kita jalan Kartini bagi orang mendidik. Tapi kalau buat tahu jaga cek, kita kurang tahu. Jalan dia, kalau dia mendidik jalan Kartini, nomornya beda-beda. Tamatan sekolah. Ini dibuat nanti. Pak, kami belum tambah lagi Pak. Jadi kita tinggalkan saja karena sampai sini aja. Tapi setidaknya kita sudah mengenal itu meeting dulu. Kalau kita melamar besok, oh Pak, saya besok jadi PLN Pak. Jadi kalau melamar kerja PLN pakai ini. Pak, aku kerja di pabrik so, Pak. Tadi pabrik pakai ubah. Pakai ini besok. Kalau ada ini bisa. Pakai surat lamaran. SD dasar negeri 1 Bandung. Dia punya ijazah ada katanya. Tamatannya 2012. Tahun 2012 berarti umurnya 12 tahun tuh. Sudah umur 12 tahun. Dia tulisannya mana yang bagus sama Pak? Aku sekian. Habis. Bagus. Pernah menjadi sales. Menit dalam kerjanya. Pernah mengikuti kursus sopan bahasa Inggris. Oh, berarti dia pandai bahasa Inggris. Nah, itu khususnya bahasa sertifikat loh. Nah, kemudian pernah mengikuti kursus komputer. Nah, berarti dia pandai bahasa Inggris juga, pandai juga dia komputer. Nah, ini penting. Bandung. Pak, kalau kita apa buat Pak? Boleh buat our birthday koma boleh. Tapi kalau surat kita nanti diantar ke Padang, buat judulnya Pasaman Barat. Tapi kita melamar, kalau kita melamar di sini di apa melamar kita di pabrik Patioba, apa kita buat? Boleh buat sini Kinali. Tapi kalau Pak, kalau OBD bisa Pak boleh OBD boleh Kinali. Jadi Kinali misalnya. Kalau kita melamar di Padang Pak, apa kita buat Pasaman Barat. Kalau kita melamar apa Pak? Kalau kita melamar di apa? Melamar di Jakarta apa buat kata Pasaman Barat. Pasaman Barat ini adalah umum, semua orang sudah tahu. Tapi kalau Kinali tidak tahu orang, sedikit yang tahu. Di 2 Januari ini dibuat sesuai dengan kapan selesai kita membuat surat. Kapan kita membuat surat? Itu juga saya Pak membuat surat hari ini. Pak, tiba-tiba Pak buat surat besok Pak. Sekarang belum selesai, besok selesai. Buat besok. Yang penting tanda tangannya sesuai dengan tanggal. Itu intinya. Kapan kita tanda tangan? Itu tanggalnya sekarang. Pak, kita buat hari ini apa Pak suratnya? Tiba-tiba minggu depan Pak selesainya. Minggu depan kita buat tanggalnya. Minggu depan juga kita tanda tangan. Buat tanda tangan saya yang mengangkat 2 Januari 2021. Saya yang bersangkutan tanda tangan. Satu lagi boleh di bawahnya ada yang pakai nip, ada yang tidak, itu tergantung. Biasanya kalau lamar kerjaan tidak pakai nip karena dia tidak pegang. Wah, kalau apa punya pegawai makanya punya nip bisa sini. Tapi kalau orang lamar kerja biasanya seperti ini. Sudah paham? Oke, baiklah.
Dari hasil video yang Bapak perlihatkan atau gambar dari foto ini yang Bapak lihatkan, jadi di situ sudah diperlihatkan videonya, permasalahannya. Jadi kita akan melihat dari dunia nyata kita atau di sekitar kita, di lingkungan kita, usaha apa saja dulu pertanyakan dulu. Siapa yang punya usaha orang tuanya? Ada? Apa sih Pak? Keraskan suaranya. Kebun? Kebun sawit bagaimana kebun sawitnya pula? Oh, ternyata Sipa permasalahannya kebun sawitnya tidak berbuah. Oke. Bapak tanya dulu, biasanya orang tua kita punya kebun sawit. Bagaimana cara mengatasinya supaya hasilnya bagus? Dipuk? Apalagi? Dibersihkan sekitarnya. Oke. Dari pernyataan tersebut, kita cari bersama-sama permasalahan bagaimana cara meningkatkan hasil perkebunan kita atau usaha kita Oke, mari kita akan menyelesaikan cara mencari permasalahan untuk meningkatkan hasil perkebunan kita. Paham? Oke, silakan Bapak kasih sekarang yaitu KPD. Sebelum Bapak kasih, Bapak tanya dulu. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Oke. Untuk meyakinkannya, Bapak kasih KPD dulu. Silakan buat. Nih. Silakan buat ya. Oke. Oke, buat nama kelompoknya perkebunan dan nama pertanian. Silakan buat. Pak, apa yang diperhatikan? Silakan buat dulu nama kelompok sesuai dengan Bapak bagi dan nama-nama anggota kita siapa? Siapa lagi Pak? Silakan baca petunjuknya apa yang diperhatikan. Sesuai dengan mengamati gambar apa yang kita ketahui, silakan tuangkan ke hasil KPD. Ada yang ragu nanti silakan bertanya. Ya, silakan dimulai. Ya. Bagaimana cara meningkatkannya? Tadi sudah Pak nonton di video. Bagaimana cara meningkatkan usaha kita di bidang perekonomian, yaitu perkebunan sawit? Bagaimana caranya? 1. Kita dulu. 2, 3, 4, dah selesai. Silakan buat sekarang. Ada sebanyak mungkin karena kita sudah mengamati video. Tuangkan semua dari pemikiran anak Bapak dalam kelompok. Boleh buat langsung. Bagaimana cara meningkatkan perkebunan hasil sawit? Apa kan? Apa judul soal? Meningkatkan tahu? Ditingkatkan. Awalnya nilai kita 3, ditingkatkan menjadi M4. Kalau turun 2 itu merendahkan namanya itu. Meningkatkan itu dinaikkan. Ditingkatkan sama menaikkan. Kalau direndahkan itu turun itu. Yang belum paham silakan ke depan tanyakan sama Bapak atau Bapak yang menghampiri boleh juga. Oke Bapak, sekarang LKPD-nya sudah Bapak kasih. Jadi sudah ada langkah-langkahnya, sudah Bapak sampaikan langkah-langkahnya. Jadi dalam pembelajaran untuk mengisi KPD, Bapak akan mengawasi, Bapak akan melihat kerja bagaimana nanti kerja kelompoknya, kekompakannya, bagaimana nanti kebersihannya, kedisiplinannya, nanti Bapak nilai. Paham?
Oke, silakan dimulai. Bapak akan memeriksanya. Lihatnya. Mulai memperhatikan cara berpakaian. Waktunya masih lama. Silakan jika yang menyebut kerja kelompoknya. Yang berbahan katun. Yang berbahan katun. Katun. Pagi Kujerak. Bapak akan mengamati siapa yang bekerja kelompok dengan yang perhatikan pada video sebelumnya. Pak mengatakan siapa yang kerja sama pakai kaki. Kalau sudah siap, sampaikan sama Bapak biar kita bahas sama-sama. Bapak akan menilai bagaimana sikapnya nanti, bagaimana tanggung jawabnya, kerja kerasnya, bagaimana kejujurannya dalam menyampaikan jawabannya, apakah dia disiplin dalam menanggapi jawaban. Ikut sikap Pak perhatikan juga. Dan dapat dia juga keterampilannya. Kalau bagaimana dia menjawab soal. Semakin banyak dia menjawab soal, maka semakin besar juga poin yang dia dapatkan. Yang jelas soalnya itu ada 4. Mulai jam pagi mulai
semakin siang semakin kuat. Mana tahu besok Yuda esok ketemu siapa Yuda esok ikan apa peternakan Jawi itu kerbau. Oke, peternakan Jawi. Oh, mau ayam. Ayam karena mahal nih. Oh, harga ayam ini meningkat kualitasnya. Ya, pokok ya. Tapi biasanya itu ayam dijumpai di daerah Poyak. Banyak membuat penghasil telur. Ayam juga. Sudah. Yang udah oke, udah siap. Silakan ke depan dapat tunjuk dulu kelompok di kanan untuk menyampaikan hasil diskusinya apa yang dibuat. Silakan. Oke, silakan kelompok perkebunan memperhatikan ke depan. Boleh. Coba jelaskan bagaimana cara meningkati perekonomian masyarakat di bidang usaha perkebunan sawit di daerah tempat tinggalmu. Ya. 1. Memberikan pupuk teratur. Ya. 2. Mengunas batang sawit dengan benar. 3. Membersihkan pupuk serta area batang sawit. 4. Menebang batang sawit yang hasil buahnya telah rusak. 5. Memanen buah sawit dengan secara teratur. 6. Mendengarkan penyuluhan oleh ahli atau pakar dari perkebunan sawit. Oke. Tepuk tangan kepada untuk kelompok Iwa. Ada yang berbeda atau menanggapi? Oke. Ada yang ditanyakan kelompok perkebunan yang seperti Iwa? Oke, silakan kelompok perkebunan ke depan. Dengan tidak ada menanggapi. Boleh. Coba jelaskan bagaimana cara meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang usaha perkebunan sawit di daerah tempat tinggalmu. Oke. 1. Memberikan pupuk teratur. Ya. 2. Ya. Menunas batang sawit dengan benar. 3. Membersihkan sekitar area batang sawit. Ya. 4. Menebang batang sawit yang hasil buahnya telah rusak. Oke. 5. Memanen buah sawit dengan cara teratur. 6. Mendengarkan penyuluhan oleh ahli atau pakar dari perkebunan sawit. 7. Melakukan penyerbukan. Oke. Tepuk tangan kepada kelompok perkebunan itu tidak. Oke. Apa yang berbeda dengan kelompok ikan perkebunan? Ada yang kata berbeda? Bukan. Dengan penyerbuk itu aja yang beda. Semuanya apa? Oke. Tadi sudah kita mempelajari keberagaman apa? Judul jadi perekonomian yaitu di bidang perkebunan sawit. Sekarang Bapak. Oke. Silakan nih. Mengisi formulir. Bagaimana cara mengisi formulir untuk melamar pekerja? Kita misalnya silakan buat bagaimana cara mengisi formulir untuk melamar pekerjaan di PT kah, di pabrik kah, atau di mana saja. Nama siapa? Apa? Nama siapa? Nama buat di situ boleh.
nama nama antara 4 boleh. Gimana mau? Yang penting kita belajar cara membuat. Iya, boleh. Nama siapa, nama panjang? Serah. Yang penting kita sudah paham. Itu yang penting. Sudah mengerti. Sekarang Bapak hanya meminta bagaimana cara membuat nama, bagaimana bagian umur. Umur beda, umur beda dengan tanggal dah betul lah, umur betul, tahunnya berapa tahun, buat tahun 11 tahun, iya 11 tahun, baru 2 bang, tanggal lahir dengan berapa? Lanjut. Kebangsaan apa? Kebangsaan kita adalah bangsa Indonesia. Apa tuh? Boleh. Jalan sudah kaki ini boleh juga. Jalan kaki ini Jorong Langgam Saijo, Kecamatan Kenali. Oh jalan ini Bajiji itu payah, apa Bajiji yang ini? Apa lagi lah? Jalan kaki ini, Bajiji. Iya, boleh langsung. Langsung buat dua Bajiji, alamat Bajiji. Jorong apa? Jorong Langgam Saijo. Kecamatan Kinali, Jorong Langgam Saijo, Kecamatan Kinali. Itu Anda usah. Yang penting udah kita berapa? Buat di bawah ya. Itu buat tanda tangan di bawah kita buat. Iya, buat siapa yang ini belum lagi karena proses iya buat nama dulu tanda tangan saja. Sekarang meeting kita cuma kalau enggak, karena kita belum dari proses itu sekolah kita. Oke, silakan ke depan kelompok perkebunan dulu membaca. Jadi teman kita tahu bagaimana biodata kita. Oke, kepada perkebunan yaitu atas nama Dinda. Oke, silakan membacakan. Nama Dinda Anelika, umur 12 tahun, tanggal lahir 16 September 2010. Ya. Kebangsaan Indonesia, agama Islam. Tempat tinggal sekarang Jalan Jati, Bajiji, Jorong Langgam Saijo, Kecamatan Kinali. Oke. Kabupaten Pasaman Barat. Ada yang tanyakan? Oke, lanjut. Lupa lagi. Atas nama Latifa Sari, umur lahir Latifa berapa? 11 tahun, kemudian tanggal lahir. Oke, lanjut. Ke bahasa Indonesia, agama Islam, alamat sekarang. Oke.
Oke, awal kali ini juara lengan saya kecamatan Kinadi. Makan dulu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Bapak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sudah Bapak nilai juga bagaimana anak Bapak dalam mengerjakannya. Ada yang masih belum konsentrasi. Ini apa? Tidak ada yang bermain gitu Pak. Oke. Lanjut. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya cepat. Nah, kita sudah mempelajari. Ya, keduanya. LKPD tentang formulir, LKPD tentang wirausaha perkebunan sawit di Pasaman Barat, ya. Oke. Ketik LKPD sudah ada di depan. Sebelum Bapak tanya, silakan siap-siap dulu untuk berdiskusi apa-apa saja yang sudah dipelajari. Yang Bapak tanya nanti satu, apa yang dipelajari dalam pelajaran hari ini. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan perkebunan sawit. Dan ketiga, apa-apa saja yang ada di daftar riwayat hidup. Silakan diskusi sebelum Bapak bertanya. Pertanyaan pertama, apa-apa saja yang dipelajari hari ini? Dua, bagaimana cara meningkatkan hasil perkebunan sawit, wirausaha perkebunan sawit. Yang ketiga, apa-apa saja yang terdapat pada riwayat hidup sambil Bapak mengoreksi. Oke. Oke. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Bapak akan tanya dulu. Siapa yang tahu apa pembelajaran kita yang kita sudah pelajari hari ini? Jadi jenis beragam ekonomi, yaitu ada dari perkebunan sawit ya, wirausaha kebun sawit, ada perikanan dan lain-lain. Apa lagi yang pelajari? Formulir. Oke. Pertanyaan untuk perkebunan, bagaimana cara meningkatkan hasil perkebunan sawit? Satu. Dua. Menunap pelepah sawit yang oke dengan cara baik ya. Yang ketiga, membersihkan areanya supaya agar bersih. Jadi tidak ada yang semak belukar itu. Menebang batang sawit yang sudah rusak. Dan terakhir, menebang batang sawit yang sudah rusak. Apa yang kita nonton video tadi? Apa katanya dengan cara menyembuhkan agar hasil sawit meningkat. Itu kata jadi. Itu sebagai masukan kita hari ini. Nah, tadi banyak yang kita dapatkan hari ini, ya. Bukan saja cara meningkatkan perkebunan sawit, tapi juga bagaimana cara pembuatan formulir. Besok siapa yang melakukan pekerjaan silakan buat sesuai dengan petunjuknya, ada yang diperintahnya. Oke, silakan semuanya siap untuk mengerjakan LKPD, lembaran evaluasi soal Bapak kasih di sini, yaitu ada pilihan ganda dan ada isian. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktunya selama 10 menit. Oke. Silakan buat nama. Jelas sudah Bapak buat, tinggal nama lagi. Gambar apakah? Nah, katakan. Jangan sampai salah lagi karena kita sudah paham, sudah mengerti. Itu saya Pak Lewati.
Iya. Enggak bisa kok utang nak mampu mereka enak. Iya. Mantan dia mampu membersihkan. Padahal dikasih. Terus pakai semua. Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oke. Kalau ada yang ragu silakan bertanya. Kurikulum PT atau disebut dengan biodata lengkap. CV itu dalam bahasa Inggrisnya tuh, bahasa kita atau daftar riwayat hidup lengkap atau daftar riwayat pengalaman pekerjaan. Oke, kalau sudah siap silakan dikumpulkan ketua. Bapak periksa dulu. Oke. Ya, itu di bidang ini. Oke, Bapak periksa dulu ya. Terima kasih kepada Bapak semuanya sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan sudah paham juga apa yang sudah disampaikan.
sampaikan. Kelompok perkebunan sudah hampir betul semuanya. Tepuk tangan. Oke. Bapak, baiklah, dari pembelajaran hari ini sudah bagus, sudah baik. Jadi tindak lanjut pembelajaran hari ini, Bapak akan mengasihkan tugas atau PR. Nanti silakan kerjakan di rumah. Nanti silakan cari. Besok Bapak akan memintanya. Besok hari besok akan Bapak meminta hasil PR. Oke. Paham? Paham. Oke. Oke. Silakan kepada ketua berdoa. Eksain, mukmin sejati, ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang. Oke. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis